Alhamdulillah kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah untuk beraktivitas sesuai dengan ajal yang telah Allah tetapkan. Semoga seluruh aktivitas kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang telah berlalu, tengah berlangsung, ataupun yang kita rencanakan dilakukan di masa depan. Kita bermohon kepada Allah semoga seluruh hamba Allah yang berkehidupan sampai detik ini, namun khususnya mereka belum beriman, dikuatkan jiwa dan lisan mereka untuk bersyahadat sebelum wafat kembali kepada Allah. Pun demikian dengan para pelaku maksiat, dan boleh jadi kita termasuk di antara mereka, diberikan kelembutan, kekuatan hidayah di dalam jiwa untuk mau bertobat dan memperbaiki alur kehidupan menjadi lebih baik, hayatan thayyibah, dan wafat dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Karena itu mari kita meniatkan seluruh amalan kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan di antara cara terbaik menjadikan amal kita lebih berkualitas adalah menopang dengan landasan pengetahuan yang kokoh. Alhamdulillah kita awali dengan pembahasan ilmu akidah, dan lebih dari itu kita telah menyelesaikan pokok-pokok pembahasan di bab akidah ini, khususnya terkait dengan 6 pokok dikenal dengan rukun iman. Simpulnya disebut dengan akidah, yang diharapkan dengan simpul-simpul ini yang mengakar kuat di dalam jiwa dapat menghadirkan keyakinan paripurna tanpa ragu sedikit pun, dan menumbuhkan bangunan-bangunan megah berupa amal saleh yang dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Penjelas dari petunjuk 6 pokok ini terdapat di dalam Al-Quran sebagai sumber pokok kita berkehidupan, seperti diuraikan di pertemuan yang lalu. Kemudian Nabi Muhammad SAW ditugaskan oleh Allah untuk menjelaskan kandungan-kandungan pokok-pokok keimanan ini, khususnya pada periode sebelum hijrah yang berkehidupan di Makkah Al-Mukarramah. Demikian ayat-ayat Makkiyah hadir memberikan bimbingan kepada kita. Kemudian kita juga telah menyampaikan bahwa ayat-ayat dimaksud yang kita berikan contohnya di Juz Amma misalnya, dan kita bersepakat untuk bisa menghafalkannya, menguatkan kepada jiwa dan mengamalkannya minimal dalam salat kita, dijelaskan oleh Nabi SAW dalam perkataan beliau atau tindakan-tindakan beliau, sifat dan sikap atau segala yang terkait dengan keterangan beliau disebut dengan hadis, yang itu semua kemudian disampaikan, diserap oleh para sahabat, disampaikan kepada para sahabat, diserap oleh mereka, diwariskan kepada generasi setelahnya, dan dikodifikasikan oleh para ulama di masa-masa keemasan Islam menjadi kitab hadis. Dan di kitab hadis inilah kemudian dikumpulkan petunjuk-petunjuk tadi. Kemudian yang paling menarik dilakukan tabwib secara tematik, diurutkan bab-babnya sesuai dengan aspek kehidupan kita. Di antara para ulama yang concern pada bidang ini adalah Al-Imam Al-Bukhari, yang mengurutkan, menghimpun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, kemudian menyajikannya dalam 97 topik. Dan di topik yang kedua ada pembahasan khusus tentang iman, diberikan nama oleh beliau dengan Kitabul Iman. Alhamdulillah di pertemuan yang lalu kita telah menyampaikan pengantar bagian pertama dari Kitabul Iman ini, yaitu tentang bab qaulin Nabi SAW, Buniyal Islamu ala khamsin. Pembahasan tentang sabda Nabi SAW bahwa pokok keislaman itu ada 5, seperti telah kita uraikan di pertemuan yang lalu. 5 ini dibagi pada 2 bagian. Yang pertama ada aspek keimanan yang terimplementasikan pada syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang kedua adalah syariat atau dikenal dengan amalan, yang juga nampak citranya pada 4 pokok dari mulai salat sampai dengan haji, salat, zakat, puasa, haji, dan segala turunan-turunan yang menjadikan terpancar dari yang pokok yang berhukum wajib ini nanti memiliki pancaran nafilah, jamaknya nawafil, berhukum sunnah, dan ilmunya disebut dengan fikih. Sedangkan dalam bab iman, ilmunya disebut dengan akidah atau ilmu tauhid, yang menjadikan ikatan iman kita menjadi kuat sehingga mengarahkan segala tindakan, perilaku kita, bahkan perkataan kita menuju kepada ridha Allah yang satu, yang ahad. Alhamdulillah kemarin telah disajikan ayat-ayat Quran yang memberikan gambaran bagaimana kalau kita mampu menguatkan aspek pertama ini, maka Allah akan menguatkan keimanan di dalam jiwa, sehingga dampaknya dengan iman yang menguat ditambahkan perlindungan-perlindungan, petunjuk-petunjuk Allah, penguatan pedoman-pedoman berkehidupan yang disebut dengan hudan,
Maka kemarin kita bacakan banyak ayat di dalam Al-Quran, silahkan disimak di pertemuan yang lalu. Ada beberapa ayat yang ditampilkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, baik itu di surah Al-Fatah, surat Maryam, surah Muhammad, juga yang saya kemarin sempat tambahkan di Quran surah Al-Anfal itu, di ayat yang kedua. Bagaimana Allah menjanjikan bila kita mampu mengikuti pedoman yang dimaksudkan, meningkatkan keimanan, maka Allah tambahkan semakin kuat imannya, dan saat yang bersamaan juga diberikan pendampingan-pendampingan yang menjadikan seluruh aspek kehidupan kita cenderung sukses dan bahagia. Ulaika ada hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, hari ini kita akan mencoba meneruskan untuk memasuki hadis-hadis pokoknya. Hadis-hadis pokok yang memberikan gambaran kepada kita cara kita menguatkan iman. Sebelum sampai ke sana, kita akan melihat dulu. Kalau kemarin sudah kita sampaikan pembuka dalam ayat-ayat Al-Quran, seperti saya tegaskan, Al-Imam Al-Bukhari metodologinya setelah membuka dengan topik, subtopiknya apa, kemudian dari subtopik ini dikuatkan dulu oleh ayat-ayat Al-Quran, lalu masuk kepada hadis-hadisnya. Nah, terkadang kalau dibutuhkan penjelas singkat atau motivasi dari keterangan para sahabat misalnya, atau tokoh-tokoh besar di zamannya, maka beliau cantumkan dengan singkat, setelah itu masuk kepada aspek hadisnya. Nah, ini yang ditampilkan di awal pembukaan Kitabul Iman. Kemarin telah sampai kita pada kesimpulan, kalau imannya telah mengakar kuat dalam jiwa kita, maka akan memancarkan segala tindakan. Ya, bahkan cinta dan bencinya pun itu diarahkan berdasarkan petunjuk berkehidupan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat proporsional apa yang harus dicintai, bagaimana cara mencintai, dan bagaimana dengan cinta itu mendapatkan ridha Allah. Saat yang bersamaan juga lawannya benci, apa yang harus dibenci, bagaimana dijauhkan dalam kehidupan, dan bagaimana supaya ridha Allah tetap terjaga dengan menghindarkan segala yang dibenci itu. Jika Allah membencinya, kita pun membencinya. Jika Allah menyukainya, maka kita pun mencintainya. Demikianlah pancaran iman hadir dalam berkehidupan. Nah, sebelum kita sampai kepada hadis yang akan kita coba bacakan, di sini Al-Imam Al-Bukhari memberikan pesan-pesan kuat dulu, ya, baik dari kalangan sahabat khususnya, juga nanti tokoh-tokoh besar di zamannya, termasuk juga kalangan tabi'in nanti, ya. Mari kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim, masih di halaman ke-20 di Sahih Al-Bukhari pada Kitabul Iman, ya. وكتب عمر بن عبد العزيز dan Umar bin Abdul Aziz telah menulis ila Adi bin Adi, kepada seseorang bernama Adi bin Adi, ini kolega beliau. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini sangat menarik, ya. Ini termasuk dari keturunan keluarga besar Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini nasabnya tersambung kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan juga mendapatkan gelar dari kaum muslimin umumnya sebagai khalifah yang kelima, ya, karena bagaimana beliau berhasil mengeluarkan kurikulum berkehidupan, juga kurikulum kepemimpinan, juga pemerintahan di masa-masa khilafatul Islam, khalifah Islam, ketika memimpin dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, kemudian Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, sampai juga Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum jami'an. Nah, itu perjalanan itu semua direkam menjadi sebuah kurikulum. Persis seperti Al-Imam Al-Bukhari merekam itu, mencitrakannya dan mengkualifikasikannya menjadi buku panduan untuk kita saat ini. Nah, dia ada kurikulum-kurikulum itu dibaca, dipelajari. Karena itu Umar bin Abdul Aziz ini terkenal sekali, ya, terkenal sebagai ahli Quran, faqih juga, tahu fikih beliau, yang termasuk kalangan ulama Umar bin Abdul Aziz, sehingga dengan semua kepakihan beliau itu, yang faqih, ahli Quran juga, mengerti. Jadi ketika ditempatkan dimanapun ahli Quran itu lebih cepat melakukan adaptasi. Penyesuaiannya sangat cepat sekali, penguasaan materinya juga sangat cepat, sehingga ketika beliau kemudian diamanahi menjadi khalifah pada saat itu, ya, pemimpin yang memimpin begitu besarnya, ya, negara Islam yang menjangkau lapisan-lapisan yang sangat luas, ya, karena kurikulumnya sudah terbawa, diwariskan, tahu cara memimpin. Maka beliau memimpin dengan berkeadilan, ya, bagaimana dijaga harta kaum muslimin juga Masya Allah dikelola dengan baik, sehingga sangat jarang didapati pada masa beliau rakyat yang tidak sejahtera. Menjangkau semua kalangan di setiap tempat, gitu, ya. Semua berhasil sampai ada ungkapan, dia saking sulitnya ditemukan di tempat-tempat yang dipimpin oleh orang-orang Islam itu di bawah kepemimpinan beliau, itu sulit didapatkan para mustahik, orang-orang yang berhak menerima zakat. Jadi di daerah ini hampir tidak ada, dipindah, ya, sampai didistribusikan ke wilayah-wilayah yang lebih luas lagi.
saking sejahteranya. Nah, ternyata kepemimpinan beliau itu bukan sekedar memimpin biasa, tapi kepemimpinan yang didasarkan pada cahaya iman. Ini Al-Imam Al-Bukhari ingin memberikan pesan kepada kita bahwa insan beriman itu kalau imannya benar, dibawa ke profesi apapun pasti akan melahirkan kebaikan. Ini kan pemimpin besar. Ya, kalau kita sekarang misalnya negara Indonesia, cakupan di Indonesia dengan luas wilayah dan secara geografis juga bentangan-bentangan batasnya ada, terbatas wilayah Indonesia. Nanti tetangga-tetangganya misalnya yang Asia Tenggara, ada Malaysia, ada Brunei Darussalam, ada Filipina, ada Thailand, ya, dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat negara-negara agak melebar ke sana, gitu kan, ke Timur Tengah. Ya, taruhlah ada di Teluk misalnya ada Saudi Arabia, ada Qatar, ada Uni Emirat Arab dan sebagainya. Nah, ini yang sekarang jadi negara-negara itu dulu satu kesatuan di bawah Umar bin Khattab. Bahkan kalau kita juga mau geser sedikit, nanti kalau kita mau teruskan gitu kan, diurutkan itu Afrika Utara pun, bahkan Yaman, gitu ya, sampai ke Yaman, sampai ke Afrika Utara, ke Syam, itu satu kesatuan, satu wilayah besar. Di Afrika Utara itu dari mulai Mesir, Libya, Tunisia, itu kan, Maroko, Aljazair, sampai nyebrang sedikit ke Sisilia itu, terus ke Siberia, ke sebelah sananya yang sekarang jadi Spanyol, ya, Spanyol, Portugal gitu kan. Kemudian Sisilia dekat yang ke Italia itu masuk wilayah. Ya, waktu itu di gubernurnya Musa bin Nusair, panglima yang paling terkenalnya Tariq bin Ziyad di wilayah Afrika Utara itu. Jadi Afrika Utara itu dulu provinsi, teman-teman sekalian, provinsi. Gubernurnya Musa bin Nusair. Waktu kedatangan utusan dari Andalusia di tempo dulu yang meminta bantuan, itu kan awalnya Suaka, kemudian minta bantuan dari kekejaman Raja Rodrik pada saat itu, diutuslah seorang panglima yang sangat fenomenal dikenal dengan Tariq bin Ziyad. Ya, kemudian Tariq bin Ziyad ini diutus ke sana membawa 10.000 pasukan untuk membantu Fatah kan. Ya, jadi bukan ingin mengekspansi, tapi atas permintaan rakyat Andalusia dibantu ketika mereka sudah dibebaskan mau pulang lagi selesai gitu kan. Tapi mereka minta dibantu ya di Sibghah, kemudian dikembangkan, dibawa kemudian pangan-pangan dari negeri Islam itu ke sana. Ya, termasuk apa yang dikenal dengan alfalfa sekarang itu, ya, qodbah, pakan-pakan ternak, sehingga ternak-ternak Andalusia itu kudanya dan sebagainya itu bagus-bagus kualitasnya. Sampai sekarang terkenal kan kuda Spanyol itu. Itu pakannya dulu dari masa-masa keemasan Islam. Ya, dibangun sampai jadi peradaban dan sebagainya, ya kan, sampai kurang lebih 7 abad ya, 700 tahun. Ya, jadi di situ banyak sampai sekarang masih terlihat jejak-jejak kemegahan-kemegahan pada masa itu. Nah, ini Anda bisa bayangkan ya, dengan cakupan yang sangat luas yang dikelola, diperintah oleh seorang pemimpin besar Muslim. Nah, kita masuk ke masanya yang dituliskan oleh Al-Bukhari, itu Umar bin Abdul Aziz, bagaimana beliau mengelola, itu terkenal sekali. Ya, itu pengelolaan yang sangat adil, berkemajuan, rakyatnya sejahtera, dan saat yang bersamaan, ini pribadi yang sangat sederhana. Kan yang paling populer itu kisahnya begini. Saat beliau sedang ada di istana, ini kan sedang mengerjakan tugas, datang kan saudaranya, ingin bicara. Terus bicaranya ditanya dulu, ini masalah pribadi atau kenegaraan? Kata saudaranya pribadi. Ketika bicara pribadi, dimatikan lampunya gitu. Ya, ditiup lilinnya, dimatikan. Dia heran bertanya, ya kenapa engkau sampai matikan sehingga tidak ada cahaya kita kan untuk berkomunikasi? Nah, apa yang terjadi? Maka kata Umar bin Abdul Aziz, saat engkau tadi, ya kan, datang ingin mengadu, masih diduga ini masalah urusan negara, artinya negara itu ya rakyat butuh sesuatu kan. Kemudian khalifah merespon itu semua. Tapi ketika engkau nyampaikan ternyata maksud urusan pribadi, ini kan fasilitas negara. Lampu ini fasilitas negara katanya, cahaya fasilitas negara. Hanya saya ada di rumah dinas sekarang ini, yang rumah dinas ini dibayar oleh apa? Oleh zakatnya rakyat, ya, jizyahnya dari rakyat, ya, pajaknya dari rakyat lah kalau bahasa kita sekarang. Jadi nggak boleh hanya difungsikan itu kecuali untuk urusan-urusan dinas saja, negara saja. Jadi nggak boleh pakai fasilitas negara. Sampai lampu itu, bayangkan. Matikan dulu supaya kita bisa ngobrol urusan pribadi. Nah, itu semua sikap seperti itu dan sifat-sifat mulia itu ternyata dasarnya apa? Ditempatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di tempat Kitabul Iman. Dasarnya iman. Jadi iman itu ternyata semakin melambungkan ya jabatan seseorang, bukan sekedar citranya secara material, secara fisikal, tapi juga aura-aura kemuliaannya sampai dikenang di masa-masa yang akan datang. Jadi pemimpin beriman itu walaupun jasadnya sudah dikuburkan, tapi Masya Allah gitu, citranya masih abadi. Aura kebaikannya, kisah-kisah inspiratifnya, sampai sekarang sudah berapa abad lewat masanya Umar bin Abdul Aziz, sampai dengan saat ini. Apalagi kalau ditarik lagi ke belakang, ya, siapa yang nggak kenal dengan sirahnya, kisah-kisahnya Ali bin Abi Thalib, Uthman bin Affan, Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, dan sebagainya. Itu sangat luar biasa. Ya, karena itu
Seharusnya semua orang-orang yang telah menyatakan dirinya berislam, beriman, menguatkan kembali imannya. Sehingga dibawa kemanapun itu jadi maslahat. Jadi pemimpin-pemimpin yang hebat, pemimpin yang tangguh, gitu kan? Jadi ulama-ulama yang nggak tanggung, ilmunya luas, bijak, bagus, ya. Jadi apalagi misalnya dibawa kemanapun, jadi panglima luar biasa. Nabi itu punya 12.000 sahabat. Dari 12.000 itu ada 38 panglima. Kekuatan satu panglimanya itu bisa mengalahkan Romawi dan Persia. Ya, itu imperium besar, kerajaan Persia luar biasa, imperium Romawi, ya sampai sekarang jejaknya masih terlihat. Ya, kalau sekarang misalnya kita citrakan seperti Amerika dan Tiongkok misalnya gitu kan, nah, itu satu panglima itu udah bisa menaklukkan itu semua. Satu loh. Dan stoknya ada 38. Itu baru era-era di awal-awal pasca kenabian itu. Itu luar biasa. Ada Khalid bin Walid dan seterusnya. Jadi itu yang terekam dalam sejarah. Nah, saya ingin katakan bahwa bagaimana pentingnya dan jeniusnya Al-Imam Al-Bukhari itu memberikan contoh-contoh. Ini loh ayat-ayat yang saya tampilkan kepada Imam Al-Bukhari. Janji Allah nih, kalau seorang beriman, kan, maka akan dikuatkan oleh Allah, ditolong oleh Allah, diberikan petunjuk, pedoman berkehidupan sesuai dengan passionnya masing-masing. Ya, sesuai dengan profesinya, aktivitasnya, jadi apapun dia. Jadi arsitek yang hebat, insinyur yang hebat, ahli pertanian yang handal, dokter juga nggak nanggung, karya-karyanya dahsyat, kan? Dan terjaga keikhlasan, kemuliaan, sederhana, tawadhu, baik, wafat ya wafat juga gitu. Tapi meninggalkan satu citra yang sangat luar biasa. Ya. Nah, ini teman-teman sekalian. Beliau menuliskan kepada koleganya Adi bin Adi, "Inna lil imani fara'idha wa syara'i'a wa hududan wa sunana." Ya. Jadi ini di antara wasiat Umar bin Abdul Aziz. Nah, ini bagus sekali teman-teman sekalian. Jadi saya ingin katakan sesuatu yang sangat penting sebelum saya tuliskan, bahwa di manhaj Al-Imam Al-Bukhari setelah menuliskan ya keutamaan iman seperti ini. Di Al-Quran digambarkan janji Allah. Jadi dibuka dengan janji dulu. Ya, Kitabul Iman, kemudian babu dengan qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan babu hada, bab ini menerangkan tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin. Ya, Islam dibangun atas 5 pokok. Kemarin sudah saya jelaskan, tadi sudah saya kuatkan. Nah, aspek pokok yang pertama keimanan, dengan yang terekam dalam syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna muhammadar rasulullah. Ini kalau dicitrakan, dikuatkan pada jiwa kita, maka akan Anda dapatkan janji Allah seperti ini. Maka ayat-ayat ditampilkan. Allah akan menambahkan petunjuk, kemudahan dalam berkehidupan, semakin dikuatkan imannya lagi, dibantu dalam setiap keadaan, ditolong kalau ada begini dan sebagainya. Sudah selesai itu dikasih contoh, ini pembuktiannya. Ya, orang-orang yang telah mengimplementasikan hal-hal ini kemudian mendapatkan janji Allah. Di antaranya siapa? Disampaikan kalau kita, ini jeniusnya beliau ya, kalau kita ingin membawa ke masa Nabi, ya orang mungkin sudah pada mengerti semua. Oh iya, dekat dengan Nabi pantas begini. Jadi tarik masanya, bergeser agak jauh dari masa Nabi gitu kan, yang tidak berkehidupan bersama Rasulullah, tapi mengambil kurikulum itu, kurikulum iman yang dipancarkan dari penjelasan Rasulullah, khususnya di masa-masa fatrah Makkiyah itu, ya kan? Dibawa, dikuatkan, dicitrakan di masanya Umar bin Abdul Aziz. Ya, ketika itu di copy paste, dibawa kurikulumnya diterapkan dalam kehidupan, itu pancaran imannya terasa dalam kedudukan. Ya, maka ketika beliau dinilai sebagai pemimpin yang sukses gitu kan, kemudian aura kebaikannya, kemuliaannya, hasil sejahtera dari kepemimpinannya itu banyak disanjung orang, diapresiasi, tapi apa yang dijawab oleh beliau? Ternyata dikembalikan kepada cahaya iman lagi. Inilah pemimpin mukmin yang sejati itu begitu. Ya, insan beriman yang sejati itu dia tidak merasakan kelebihan-kelebihan atau hasil-hasil terbaik yang muncul dari perilaku atau sikap dirinya itu sebagai bawaan diri, tidak, tapi sebagai hasil pancaran iman. Ya, nasrun minallah gitu kan, wa fathun qarib. Semua pertolongan dari Allah sehingga semua kebaikan terbuka dengan cepat. Itu gambarannya. Jadi ini yang beliau sampaikan pada koleganya Adi bin Adi, bahwa innalil imani dan fara'idha. Beliau menerangkan tentang esensi iman itu, sungguh iman itu memiliki fara'idha wa syara'i'ah, kewajiban-kewajiban, jalan-jalan syariat-syariat, wa hududa wa sunana, kan, batasan-batasan dan jalan-jalan yang harus diikuti. Jadi seakan-akan memberikan kesan seperti ini, kamu kalau misalnya mau jadi orang yang lebih hebat daripada saya, gitu kan, yang kamu terlihat sekarang dan sebagainya lebih baik, atau pribadi yang dinilai baik oleh Allah, maka kuatkan imanmu. Sedangkan implementasi iman itu bukan sekedar kita merasakan beriman atau mengatakan saya mukmin, tidak. Akan nampak pada apa? Fara'idha, karena innalil imani fara'idha wa syara'i'ah wa hududa wa sunana, gitu kan? Innalil imani, ini wasiatnya Umar bin Abdul Aziz, ya. Ayo teman-teman, kalau mau jadi orang hebat atau ingin mendidik anak-anaknya jadi anak-anak yang hebat, ya, mau jadi apapun dia,
Jadi cara berpikirnya sekarang bukan ingin menjadi apa lagi, tapi ingin membuat apa di masa depan. Ya, sehingga dengan membuat itu mengkreasikan sesuatu dan terjadi sesuatu inspirasi bagi generasi yang akan datang untuk meniru, ya kan? Atau menyempurnakannya. Nah, ini pokok kekuatan terbaiknya dari sini, dari iman. Nah, kata Umar bin Abdul Aziz, kalau kamu ingin jadi orang hebat, kuatkan imanmu sehingga terjadi konektivitas dengan Allah. Sedangkan Allah kan maha segalanya. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Ya, maka orang yang dekat dengan Allah akan dimudahkan kepada akses-akses yang bahkan tersulit, bahkan mustahil pun bagi manusia. Ya, karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Maka beliau terangkan, kalau ingin menguatkan ini, maka ini harus ada penguatan, latihan-latihan terbaik untuk menjaga dan menguatkan. Lewat apa? Innalil imani fara'idha. Ya, ini seperti ini. Fara'idha, jama' dari kata fariidhah. Kan? Yang juga senafas dengan kewajiban-kewajiban. Ya. Sudah, kemudian wa syara'i'ah. Ya, syara'i'ah. Jama' dari kata syariat. Ya. Kemudian wa hududa, batasan-batasan. Ya kan? Kemudian wa sunana, jalan-jalan yang harus diikuti. Jama' dari kata sunnah. Ya kan? Nah, innalil imani fara'idha, ada kewajiban-kewajiban, syara'i'ah, ibadah-ibadah yang harus dilatih, gitu kan? Kemudian hududah, batas-batas yang harus dijaga. Kalau sudah hudud berarti larangan-larangan kan? Ya. Kalau ini sudah ke kewajiban, ini sifatnya ke ibadah, gitu kan? Kalau ini sunana, sunnah-sunnah yang diikuti, ya, jalan kehidupan yang diikuti. Ini sudah masuk jalan hidup Nabi, ya, jejak tapak yang diikuti. Jadi, kalau kita mau menguatkan iman kita ini, secara bahasa singkatnya, ayo kewajiban-kewajiban yang telah Allah tetapkan itu jaga betul. Ya, sempurnakan dengan baik. Kemudian syariat-syariat ibadah-ibadah tingkatkan. Dari mulai yang fardu ke yang sunnah. Kan terkenal sekali. Umar bin Abdul Aziz, ya, bagaimana ibadahnya, bagaimana sholat tahajudnya, bagaimana puasanya, bagaimana kedekatannya dengan Al-Quran. Itu ahli Quran loh beliau itu. Ahli Quran. Ya, penggaliannya terhadap Quran, ya, hafalannya dan sebagainya. Nah, itu tingkatkan dulu. Kalau ini ditingkatkan, nanti akan ada pancaran kuat di cahaya iman. Karena itu ketika Allah menyebutkan ciri mukmin sejati di Quran surah 8, Al-Anfal itu, di ayat yang kedua, ya, menggunakan adatul hasri, huruf pembatas, innama. Untuk memberikan sebuah batas yang kuat tentang ciri insan beriman yang sejati. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, kan? Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Tuh. Sungguh ciri insan beriman yang sejati itu kalau diperdengarkan nama Allah ada getaran dalam hatinya. Jadi jangankan mengerjakan ibadah nih. Baru dengar panggilannya aja sudah memberikan jejak kepada jiwanya. Allahu akbar, Allahu akbar. Boom. Ada menghunjam kepada jiwa. Ya Allah sudah dipanggil, gitu kan? Astagfirullahaladzim, kan bangunnya kok pas azan, gitu kan? Nah, ada sesuatu jejak yang sangat kuat kepada jiwa, ya? Atau dia sudah mempersiapkan, sudah tahajud, istighfar, ya, terus dalam zikirnya tiba-tiba azan, Allahu akbar, kesannya beda ke jiwanya. Kesannya beda, ya, ada sesuatu yang sangat meresap ke dalam jiwanya. Dan dahsyatnya, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, jika dibacakan kepadanya. Jadi jangankan dia yang baca, dengar ayat Quran saja udah lain. Ya, apa yang terjadi? Zadathum imana, bertambah kuat keimanannya. Ya, bertambah kuat, tambah lagi, semakin yakin dengan petunjuk-petunjuk Allah, ya kan? Yakin dengan hukum-hukum Allah, yakin dengan janji Allah, dengan semua simpul-simpul 6 itu semakin menguat pada jiwanya. Itu baru dengar Quran. Ini kalau Anda mau mengecek, coba buka Muratal, kan? Muratalnya didengarkan dan seterusnya, atau kadang-kadang terdengar oleh kita, kan? Nah, itu akan berbeda gitu. Zadathum imana, bertambah keimanannya, dan ciri khasnya kalau sudah bertambah, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, konektivitasnya dengan Allah itu semakin menguat. Jadi tingkatannya begini. Kalau dibacakan kan ada juga kita getaran kan ke hati. Nah, itu bergantung nanti kekuatan sinyalnya bergantung kepada latihan-latihan kita tuh. Ada yang cuma berdetar, ada yang menangis, ada yang neteskan air mata, gitu kan? Nah, tingkat tertingginya konektivitas kepada Allah semakin menguat. Ya. Kalau sudah menguat, maka ridha dengan apa yang Allah tetapkan, menjalani berkehidupan dengan apa yang telah Allah tunjukkan dan sebagainya. Nah, ini gambarannya.
Nah, kalau itu kita bisa sempurnakan, maka kata Umar bin Abdul Aziz, "Faman istakmalaha istakmalal iman." Siapa yang bisa menyempurnakan semua itu, menjaga hukum-hukum Allah, gitu kan? Kemudian menunaikan kewajibannya, syariat-syariat dalam Islam, wa hududah, menjaga semua batas-batas yang dilarang. Ya, latihan-latihan. Pekan ini latihan menjaga pandangan, palingkan dari yang tidak benar, latihan menjaga lisan. Jangan berkata yang tidak tepat, itu kan? Latihan dari menjaga telinga, ya, supaya tidak mendengar hal-hal yang dilarang. Demikian. Coba deh kalau misalnya ingin mencoba ini, sebulan aja bagi 4. Kita latih pandangan, pendengaran, telinga, dan pikiran. Di kepala dulu ya. Ya, sepekan pertama berlatih untuk berpikir positif. Positif aja terhadap segala sesuatu. Ya, dan positif ini kan proporsional sifatnya. Jadi jangan sampai Anda naik bis, misalnya kan naik bis, tiba-tiba ada orang tangannya udah bertato gini, ya, terus kerja sama temannya masukin tangan ke dompet seseorang misalnya. Nah, itu udah pasti pencuri ya. Positif thinkingnya bukan positif aja, barangkali dia ingin mengembalikan sesuatu, bukan, itu maling, itu pencuri. Gitu. Nah, jadi sifat proporsional yang ada juga. Nah, ini hal yang sangat umum. Ya, kalau misalnya gelap, hujan, positive thinking kepada Allah, boleh jadi Allah ingin mengatur dan menyeimbangkan cuaca supaya lebih baik, gitu kan? Kalau ada masalah dalam berkehidupan, boleh jadi Allah berikan suatu hikmah besar supaya ada hikmah-hikmah yang baik begini-begini. Nah, itu yang dimaksudkan. Jaga sepekan untuk pikiran kita. Pekan berikutnya pandangan, jaga aja pokoknya, ya, lihat. Jadi kalau ada gambar-gambar yang kurang bagus, yang tidak tepat, menurut pandangan Islam, palingkan dan seterusnya. Coba jaga. Ya, sampai kemudian lisan, sampai telinga. Coba lihat apa yang terjadi setelah sebulan. Nggak percaya silakan. Apa yang terjadi setelah sebulan? Pasti akan terjadi perubahan perilaku. Ya, dan citra iman akan tampak. Begitu citra iman itu tampak, maka yang terjadi pribadi-pribadi yang Masya Allah itu. Ya, tampilan akhlaknya, bicaranya, pandangannya, pendengarannya, ya, tuturnya menjadi semakin bijak. Itu otomatis. Ya, karena itu dalam Islam, itu nggak ada konsepsi yang jelek itu. Semuanya pasti akan mengarah pada kebaikan. Ya, sepanjang apa? Sepanjang jadi muslim. Muslim itu kemarin kita bahas, ya, patuh, tunduk, baik, dan sebagainya. Karena itu Umar ibn Abdul Aziz mengatakan, "Faman istakmalaha," ya kan? Istakmalal iman, siapa yang bisa menyempurnakan semua itu akan merasakan kesempurnaan iman. Dan kalau sudah imannya sempurna, mendapatkan halawatul iman. Kalau sudah halawatul iman, terhubung dengan Allahnya sangat luar biasa, kemudian merasakan pancaran kemuliaannya. Maka jadi insan yang paripurna. Ya, coba latihan ya. Sepekan ini coba. Sepekan untuk pikiran dulu. Nanti ada perubahan dalam berkehidupan. Di rumah tangga bawaannya akan enak. Pekerjaan cenderung lebih tentram gitu. Baru-baru latihan ini aja, latihan pikiran aja. Ya. Dan seterusnya. Kan kalau kita lihat di Quran surah 49 Al-Hujurat dari ayat 11 ya sampai ayat 12-nya aja. Di situ lengkap kalau mau pengen latihan. Dari mulai lisan, pikiran, ya, sampai ke pendengaran, ya, sampai ke pandangan. Dari ya ayyuhalladzina amanu la yasraqu qaumin qaum, terus ya sampai nanti la yaghtab ba'dukum ba'du, sampai inna ba'dal dhanni itsm, dan seterusnya. Teruskan. Wa man lam yastakmilha lam yastakmilil iman. Siapa yang tidak menjaga ini dengan baik, maka kondisi imannya juga akan sempurna. Ya, silahkan kalau nggak percaya ya, kita bisa cek. Tapi ini nggak usah dipraktikkan. Kita bisa cek aja. Orang-orang yang nggak sholatnya nggak sempurna, ya, subuhnya misalnya kan, dilambat-lambatin, atau misalnya mohon maaf sekali, bahkan nggak sholat, ya, lompat-lompat sholatnya, kalau bahasa Rusianya, belang betong ya? Belang betong gitu ya, bahasa Rusianya tuh ya, ya, orang puasa Daud, dia sholat Daud, kan, orang kan puasa Daud, Senin puasa, Selasa tidak, dia sholatnya sholat Daud, ya, subuh sholat, duhur tidak, asar sholat, maghrib tidak, itu akan terlihat. Ya, karena tipis cahaya imannya, redup pancaran cahayanya, maka dari perilakunya pun akan kelihatan. Kan fungsi sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar, hududa. Hudud itu kan tanha 'anil fahsya'i wal munkar, di antara dampaknya. Sekarang dia bagaimana bisa menjaga dirinya dari fahsya' wal munkar? Kalau penopang-penopang kepada itu tidak dia gunakan, tiangnya lemah. Ya, tiang-tiang sholatnya nggak dia bangun dengan kokoh gitu. Maka pancaran akhlaknya pun nggak akan kokoh, ya kan? Pancaran kemuliaan, pancaran perilakunya nggak akan nampak dalam berkehidupan. Ya, orang sholat nggak pernah dikerjakan, kan? Kemudian puasa juga, ya, nggak pernah dilakukan. Tapi dia mengatakan beriman, yakin, nggak pernah mau melakukan ibadah-ibadah itu. Maka akan terlihat dari tuturnya, dari cara bersikapnya, dari pikirannya, dari macam-macamnya, dan sebagainya. Akan nampak, gitu kan? Baik. Bagaimana Ustadz? Ada juga ke orang-orang yang belajar pada kebaikan. Itu bukan akhlak, itu adab namanya. Itu adab. Ingat, itu bukan akhlak, itu adab namanya.
ya kan? Dan adab yang pertama adalah terhadap Tuhan, Sang Pencipta kita yang memberikan segalanya, ya kan? Makanya Nabi mengatakan adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Jadi sebaik-baiknya manusia kepada manusia yang lainnya, kalau hubungan dengan Tuhannya tidak baik, ini menunjukkan ada persoalan pada dirinya. Kan sikap hidup itu selalu menyanjung tinggi sifat-sifat rasa kebaikan, saling memberi sikapnya. Jadi ada terima kasih, menerima, ya kemudian kita mengucapkan terima kasih. Umumnya kan kalau diberi, Anda diberi kan? Saya memberikan sesuatu misalnya kepada Anda mengucapkan terima kasih. Ada hormat, ada sikap baik dan sebagainya, ada sikap syukur. Nah ini Allah memberikan segalanya. Memberikan energi kepada kita, memberikan kemudian udara dan sebagainya, memberikan kebutuhan hidup, menyembuhkan saat sakit dan sebagainya. Lalu tidak ada tanda pada diri kita untuk mensyukuri semua itu. Dengan menuhankannya, menyembahnya, meningkatkan syukur kepadanya, nggak nampak. Maka sebaik-baiknya pun hubungan antar manusia, kalau dengan Tuhannya tidak baik, tetap tidak menjadi seorang pribadi yang sempurna, tidak mulia. Ya kan? Karena itu tidak didapati orang-orang yang berkeadaban, tapi belum dapat berkeakhlakan. Di akhlak itu kemuliaan yang didapatkan dari hasil ibadah. Sedangkan adab, kemuliaan yang bisa diraih lewat pendidikan. Jadi kalau orang belajar, ini dulu kan kita ada PPKN, pendidikan berkarakter, itu membentuk adab. Ya, karena itu bisa membangun peradaban. Silahkan cek misalnya kan di negara-negara di luar, saya tidak perlu sebutkan. Anda bisa dapati misalnya orang yang ngantrinya, disiplinnya, jujurnya, gitu kan? Ya, ada kejujuran, ada disiplin, ada kebersihan dan sebagainya. Ya, itu adab namanya, karena dipelajari, dilatih, disiplin bagus. Tapi belum tentu akhlak. Ya, belum tentu akhlak, karena nggak terlatih lewat ibadah. Sholat tidak dikerjakan, kan? Dan turunan-turunan yang lainnya. Sehingga dari adab ini mungkin membentuk karakter yang dilatih lewat perilaku, lewat pendidikan, tapi tidak memunculkan dorongan-dorongan iman. Akhirnya apa? Zina juga ada, selingkuh juga ada, mabuk-mabukan juga iya. Dan sebetulnya tanpa kita sadari kriminalitasnya tinggi. Silahkan cek di Amerika. Berapa terjadi tiap hari misalnya orang menggunakan senjata untuk bunuh orang lain, melukai orang lain. Berapa transaksi narkoba yang terjadi di sana. Itu kan pencurian dan sebagainya. Ya, boleh jadi disiplin ada, kan? Kemudian maju, berkeadaban dan sebagainya. Tapi karena tidak ada dorongan dari konsepsi iman ini, maka yang terjadi apa? Tindakan kriminalitas juga tinggi. Ya, di Jepang sangat luar biasa, antri, rapi, baik dan sebagainya. Tapi tingkat stresnya juga tinggi. Ya, kenapa? Karena tidak ada satu formulasi untuk menenangkan kepada jiwa. Dan penenang jiwa itu kan yang paling efektif satu, yaitu zikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Sedangkan zikir dilatih lewat apa? Ibadah. Sholat disebut zikir, berdoa disebut dengan zikir, baca Quran disebut dengan zikir. Itu formulasi apa? Nah, menenangkan kepada jiwa. Dalam kalbu ada apa? Ada nafas. Dalam nafas ada apa? Ada takwa. Di takwa ada apa? Ada iman. Jadi itu gambarannya, ya. Kemudian kata beliau, fa in aish fasaubayyinuha lakum hatta ta'malu biha wa in amut fama ana ala sohbatikum biharis. Ya. Kata beliau, kalau saya masih berkehidupan, nah ini menunjukkan bahwa beliau pun menyadari, inilah ahli iman. Ahli iman sudah merasakan. Dia semakin tinggi tingkat keimanan, semakin tinggi konektivitasnya dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin merasakan persiapan dalam berkehidupan sampai kembali menjumpai Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang pada level-level tertentu itu ada rasa-rasa, oh kayaknya nggak lama nih, gitu kan? Aduh, kayaknya sudah merasa nih dekat-dekat ini akan pulang dan sebagainya. Banyak kisah-kisah yang nyata, bukan fiksi. Banyak kisah-kisah yang nyata yang bahkan menyiapkan sendiri, datangin kawan-kawannya, silaturahim, menyiapkan kafan sendiri. Ya, ada yang udah nunjuk makam sendiri, udah macam-macam lah, gitu kan? Nah, ini kata beliau, kayak kalau saya berkehidupan, saya berkenan mengajarkan kepada kamu, gitu kan, kepada engkau, ya apa-apa yang terkait dengan penguatan ini. Tapi kalaupun memang tidak sampai, ya masa aku ke situ, maka boleh jadi aku tidak bisa menjadi pendamping kau untuk menyempurnakan itu semua. Tapi beliau sudah meninggalkan wasiat ini. Dan wasiat ini berharganya untuk kita saat ini. Ya, dan diabadikan oleh Imam Al-Bukhari sampai kepada kita. Jadi, kalau kita ingin menyempurnakan iman, tipsnya dari Umar bin Abdul Aziz, ini poin-poinnya. Ya, jaga kewajiban-kewajiban yang telah Allah tetapkan, larangan-larangan dijauhi, ibadah ditingkatkan, dan sunnah-sunnah Nabi dipedomani. 4 ini aja. 4, ya kan? Kewajiban-kewajiban ditunaikan, kan? Ibadah ditingkatkan, larangan dijauhi, sunnah dipedomani. 4 ini ya. Nah, jadi sekarang ibadah apa saja nih kita keluarkan? Sholat, kan? Puasa, nanti saat masuk fikih kita terangkan dengan detail insyaallah. Insyaallah. Nah, kemudian kewajiban-kewajiban apa saja? Kewajiban sebagai personal terhadap Allah apa? Kewajiban di rumah tangga punya peran apa? Apakah suami, istri, ayah, ibu, anak dan sebagainya? Ya, kewajiban di tingkat kehidupan sosial dalam pekerjaan apa? Itu sempurnakan tuh. Ya.
lalu diseimbangkan dengan ibadah supaya ada pancaran iman dalam praktek kehidupan kita. Setelah itu jaga dari larangan-larangan, ya. Dalam pekerjaan nggak boleh korupsi, nggak boleh bikin hoax, itu kan? Nggak boleh menyimpang, nyogok-menyogok dan sebagainya dan seterusnya. Lalu untuk mengkomplitkan itu, menyempurnakannya, turunkan sunnah-sunnah Nabi, jadikan kurikulum. Seperti pernah saya sampaikan, ya. Apa yang pokok, ya dari bangun tidur sampai tidur lagi. Cara bangun tidur Nabi bagaimana, cara menghidangkan makan, cara makan seperti apa, cara mendidik anak bagaimana, sampai ke profesi. Ya batasi pada profesi kita saja, profesinya apa. Kalau di militer, keluarkan kurikulum di militer seperti apa. Ya kalau di misalnya di sipil, bagaimana kurikulum di sipil seperti apa, di jabatan, di bisnis dan seterusnya. Ini yang dimaksudkan. Jadi yang pertama, Al-Imam Al-Bukhari singkatnya ingin memberikan contoh kepada kita. Ini orang-orang yang pernah sukses di masa lalu dan tertuliskan dengan tinta emas dipelajari bagi generasi di masa yang akan datang, termasuk kita saat ini. Ternyata akar utamanya kembali pada penguatan iman, ya, bukan hanya keterampilan. Kemudian waqala Ibrahimu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Ibrahim juga, siapa yang tak kenal Nabi Ibrahim? Ya, Nabi Ibrahim Khalilullah, ya. Wattakhadallahu Ibrahim khalila, ya, dan Allah menjadikan Ibrahim itu sebagai di antara hamba yang terdekat dengan Allah. Ya, terdekat dengan Allah, sangat dekat, sangat luar biasa, sangat dimuliakan. Saking dekatnya, keturunan-keturunannya banyak jadi nabi, banyak jadi rasul. Ya, tapi apa yang terjadi? Ternyata tetap latihan menguatkan iman. Jadi Abul Anbiya pun bapak para nabi tetap berlatih menguatkan iman. Ya, Rasulullah itu kan bagaimana menjaga ibadahnya? Ya, ibadah-ibadah sampai yang sunnah, yang tahajud itu sampai kakinya terlihat bengkak dan sebagainya. Tapi puncaknya apa? Konektivitas dengan Allah. Ketika ditanya kenapa mesti begini ya Rasulullah, fala akunu abdan syakura. Aku ini sedang mengimplementasikan syukur. Di saking gembiranya dengan karunia Allah, itu meningkatkan ibadah. Nabi Ibrahim pun, kata Imam Al-Bukhari, itu masih ya berusaha meyakinkan dirinya, menguatkan, maksudnya meningkatkan keimanan, ya menguatkan keimanan. Itu sebagai contoh bagi umat. Kalau Nabi kan sudah terjaga, maksum, sudah baik dan sebagainya, tapi ingin memberikan contoh kepada umatnya bahwa ini loh, status Nabi itu tidak mengurangi diri untuk meningkatkan ibadah. Dan di antara itu semua, itu memberikan sebuah citra kepada kita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi ya pada nabi-nabi itu yang meminta ditunjukkan kepada Allah sebagai gambaran kepada kita. Apa di antaranya? Ini ada di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 260. Di kitab ini ada salah tulis ya, bukan ayat 77 nih, ayat 260. Yang punya kitab ini jilid pertama halaman 20. Ini dituliskan Al-Baqarah ayat 77, bukan 77 ya. Tapi yang tepat 260, paling kiri sebelah atas di mushaf standar. Wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ya, di sini dituliskan wa qala Ibrahimu sallallahu alaihi wasallam walakin liyatma'inna qalbi. Ya kan? Ada ayatnya wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta, dan pelajarilah, ingatlah, pelajari, dan artinya apa yang tadi saya sampaikan, ya. Artinya apa? Kepada kita sebetulnya citranya. Bukan karena Ibrahim, ya, karena Ibrahim alaihissalam sudah nabi, sudah rasul, sudah mulia, maksum, terjaga, ya kan? Dan tetap meningkatkan ibadahnya kepada Allah, tapi dalam peristiwa-peristiwa tertentu, dialog antara nabi dan rasul dengan Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kesan dan pesan kepada kita umatnya untuk belajar meningkatkan iman. Makanya kalimatnya menggunakan id, dan ingatlah, ingat, pelajari, pahami, ya. Ketika Ibrahim alaihissalam bermohon kepada Allah untuk menunjukkan, qala rabbi arini kaifa tuhyil mauta, ya. Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta, beliau mengatakan, ya Allah, mohon tunjukkan kepadaku bagaimana cara engkau menghidupkan yang mati, ya, membangkitkan, menghidupkan yang mati. Qala awalam tu'min. Nah, dikonfirmasi ya oleh Allah. Allah Maha mengetahui, sebelum dijawab sudah tahu, tapi supaya nampak di lisan Nabi Ibrahim untuk menjadi penjelas, saksi, ya, bahwa ini keluar di lisannya, ya, supaya tidak ada tuduhan-tuduhan atau dugaan kepada Allah, supaya keluar langsung kalimat kita baca. Qala awalam tu'min, Ibrahim, apa belum yakin, ya, belum kuat keimananmu, keyakinanmu? Qala bala, tidak ya Allah, aku sudah yakin, kuat betul, ya, yakin seutuhnya. Ini konfirmasi bahwa semua nabi rasul itu terjaga, maksum, tingkat keimanannya tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi ada contoh kepada kita, apa? Walakin liyatma'inna qalbi. Kadang-kadang ditunjukkan kuasa Allah itu untuk memberikan ketentraman kepada jiwa. Ya, sehingga jiwa semakin lapang, semakin mudah menerima kemuliaan-kemuliaan. Karena itulah ini konsepsi semacam ini kadang Allah tampakkan dalam kehidupan kita lewat musibah,
Udah minta sana sini nggak ada yang tolong, tiba-tiba ke masjid sholat 2 rakaat, begitu selesai sholat datang orang ngasih solusi dengan izin Allah, ditampakkan oleh Allah. Ternyata solusinya semua kembali kepada Allah, itu kan? Ternyata ketika puasa berdoa datang jawaban itu, ya kan? Ada orang berusaha sana sini, ya terus pengen haji ngumpul-ngumpulkan nggak dapat, ya tiba-tiba dia sudahlah hasil mulung disetorkan untuk kurban disampaikan. Hasilnya menggugah, viral kisahnya, kemudian tiba-tiba dapat ONH plus dan sebagainya. Dan banyak sekali peristiwa-peristiwa yang puncaknya ternyata kembali ya saat kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat sakit, saat macam-macam dan sebagainya, sehingga timbul kelapangan. Ya, kata Nabi Ibrahim, ada kesan orang-orang yang belum lapang jiwanya, belum menerima karena persoalan-persoalan tertentu, puncaknya hubungannya dengan Allah. Ya, di kisah ini kan jadi inspirasi. Apa inspirasi yang memberikan ketenangan itu? Seakan beliau sudah ada bacaan-bacaan yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa baik di masa Nabi Ibrahim ada yang tidak menuhankan Allah Subhanahu wa taala padahal dia nggak bisa menghidupkan, nggak bisa mematikan. Kan kisah 260 ini, ayat 260, ini terkorelasi dengan ayat 258. Coba lihat diskusi Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud, ayat 258, paling kanan di pertengahan. Antara 257 dengan 259, 258. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulka idh qala. Ada ayatnya? Idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit qala ada uhyi wa umit. Jadi satu kali ada dialog dengan Raja Namrud itu yang sombongnya luar biasa, yang dengan kesombongannya Allah wafatkan dengan nyamuk saja gitu kan. Ketika terjadi dialog, Nabi Ibrahim mengajak, kembali kepada Allah. Dialah Allah Tuhan yang hak. Karena Namrud ini ngaku Tuhan. Ya, 2 yang terekam di muka bumi ngaku Tuhan. Yang satu orang Babilonia di Irak kekinian, ya kan? Irak kan dulu bukan wilayah Arab, wilayah Persia ke sebelah sana. Tetangganya Iran, ya kan? Kemudian yang kedua, yang dari Afrika Utara, Firaun, yang Mesir sekarang, kan? Di negerinya. Nah, ini Namrud mengaku Tuhan. Dalam dialognya dia berkata, aku juga bisa, ya, aku Tuhan ini, bisa sifat-sifat ketuhanan ku miliki, kan? Kata Ibrahim alaihissalam, dia menghidupkan, mematikan. Kata Namrud, aku pun bisa menghidupkan, mematikan. Qala ana uhyi wa umit. Ya, seperti saya pernah sampaikan, 2 orang dipanggil prajuritnya, yang satu ditebas dengan pedang, kan? Ya, sampai dia meninggal, yang satu dibiarkan hidup. Dia katakan, nih, aku menghidupkan, mematikan, yang ini aku biarkan hidup, yang ini aku matikan. Maka Nabi Ibrahim mengatakan setelah itu, ya, fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Ya, kalau begitu coba Allah bisa mengatur, kata Nabi Ibrahim. Ya, bagaimana terbit terbenamnya matahari menerbitkan di timur, kemudian menenggelamkan di barat. Ya, terbenam di barat, terbit di timur. Kalau kamu memang Tuhan, coba tukarkan posisinya. Terbitkan di barat, kemudian terbenamkan di timur. Fabuhital ladzi kafar, maka terdiam dia, tak bisa menjawab karena memang ada fitrah kemanusiaan bukan ketuhanan. Bungkam pada saat itu, selesai. Ya, dialog itu selesai, ditinggalkan, terjadilah yang terjadi. Nah, di sini ada rasa penasaran Nabi Ibrahim. Ya, memohon kepada Allah ditunjukkan, ya Allah, Engkau kan Tuhan yang paling hak. Enggak seperti klaimnya Namrud itu. Dia menghidupkan, mematikan, seenaknya saja berbuat sesuatu yang tidak pantas. Itu kan berbuat kriminal dan sebagainya. Tunjukkan ya Allah dengan kuasamu. Bagaimana Tuhan yang sesungguhnya menghidupkan, mematikan. Tuhan yang sesungguhnya. Ya, maka oleh Allah kemudian dikonfirmasi, diuji. Ya, apa kamu kurang yakin? Ya, maka diklarifikasi, dikonfirmasi oleh Nabi Ibrahim. Tidak ya Allah, sempurna keyakinan saya. Ya, kalau dalam bahasa bebas itu ini untuk menunjukkan kepada orang-orang itu bahwa tidak ada yang layak dipertuhankan selain Engkau. Jadi kalau ada yang menuhankan makhluk lagi, menuhankan manusia dengan segala sifatnya atau manusia yang ngaku Tuhan, maka peristiwa ini bisa menjadi dalil untuk mereka. Itu maksudnya. Jadi kalau nanti ada yang menuhankan manusia dari proses bagaimanapun, ini bisa dijadikan sebagai dalil. Maka oleh Allah diperintahkan, qala fakhudh arba'atan minat thair. Ya, kemudian ambil 4 ekor burung. Kemudian setelah itu apa yang terjadi? Dipotong-potong. Ya, kemudian disimpan di setiap bukit potongan-potongannya itu. Bagaimana Allah ingin menunjukkan sesuatu yang dasar terjadi? Ya, karena kan menghidupkan yang mati kan berarti harus ada yang mati dulu kan? Nah, maka di sini burung dipotong-potong jadi 4, ya. Kemudian apa yang terjadi setelah disimpan di berbagai bukit macam-macam, kan? Nah, lalu thummad'uhunna ya'tinaka sa'ya. Panggil itu dengan izin Allah, dipanggil. Jadi menghidupkannya pun ada kalimat yang dipanggilkan, disambungkan kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa bukan manusia yang punya kuasa atas itu. Thummad'uhunna ya'tinaka sa'ya. Kemudian panggil itu dengan nama Allah. Bismillah, dengan nama Allah, biiznillah, hidup jadi. Ya'tinaka sa'ya, maka yang 4 ini menyatu kembali, boom gitu kan, nyatu lagi, ya, menyatu hidup kembali, datang kepada Nabi Ibrahim, 4-4-nya terbang sekaligus.
Ya, maka di situ beliau kemudian mulai menghadirkan satu kalimat yang kalimat ini memiliki kesan untuk kita semua sampai hari ini, sampai kehidupan berakhir. Apa itu? Bahwa hanya Allah yang maha tinggi, yang maha dahsyat, ya kan? Yang maha agung, yang maha perkasa, aziz, ya, kemudian juga yang maha bijak, yang maha mulia. Maka di situ kemudian ada kalimatnya menggunakan fi'il amr, wa'lam, gitu kan? Nah, harus kamu ketahui setelah semuanya nyata, ya, semua datang, keseluruhannya terjadi, hanya Allah yang maha kuasa, wa'lam. Nah, sekarang diinfokan kepada kita, kalau sudah tahu ini semua, ketahuilah. Nggak ada yang dipertuhankan lagi, tuh kan? Di antara kalangan-kalangan manusia atau yang lainnya selain Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ sempurna la ilaha illallah. Karena itu belajar dari sini, salah satu kisahnya apa? Kalau ada orang-orang yang kemudian menuhankan selain Allah, ini kisah inspiratif itu bisa diambil. Contoh misalnya, kalau ada yang mempertuhankan karena klaim bisa menghidupkan yang mati, ya. Siapa misalnya? Nabi Isa alaihissalam dipertuhankan oleh sebagian orang, di antara klaimnya bisa menghidupkan yang mati, ya kan? Nah, karena ini bukan Nabi biasa, ini bisa menghidupkan yang mati. Kan, maka datanglah kisah ini untuk menerangkan, bukan Isa saja yang pernah begitu. Nabi Ibrahim lebih dahsyat lagi, menghidupkan yang matinya itu dipecah dulu jadi 4 bagian, disimpan dulu jasadnya. Nabi Isa itu jasad utuh, dipanggil hidup. Kalimatnya pun karena Allah, biiznillah, bangun. Kan? Nabi Ibrahim lebih dahsyat, juthahnya disimpan, jasadnya disimpan lagi, dipanggil, bangkitnya jauh lagi. Nabi Isa manggilnya dekat, Nabi Ibrahim jauh di tiap bukit. Dipanggil, "Tsummaduhunna ya'tinaka sa'ya." Dihidup dengan izin Allah, datang semuanya. Ya, jadi kalau engkau menuhankan Nabi Isa misalnya karena memang beliau dengan izin Allah mukjizatnya bisa menghidupkan yang mati untuk sementara kemudian diwafatkan kembali, maka kenapa Nabi Ibrahim tidak dipertuhankan? Ya kan? Nah, Nabi Musa juga pernah begitu, kan kisah sapi yang viral itu, Al-Baqarah. Ya, satu-satunya sapi yang paling viral 2000 tahun sebelum masa Nabi, sekarang sudah 1500 tahun, berarti 3500 tahun sampai sekarang dikenal. Ya, Al-Baqarah itu, ya kan, ketika terjadi seseorang kakek itu meninggal dunia, pelakunya dilacak, nggak ada yang ngaku, maka ketika konsultasi ke Nabi Musa suruh nyari sapi kan, bagian potongan sapinya diambil, ditepukkan kepada mayatnya dengan izin Allah, bangkit, bangun lagi. Kenapa Musa tidak dipertuhankan? Ya kan? Nah, kalau kemudian lahir dari ibu tanpa ayah, ya ada yang lebih dahsyat lagi, nggak ada ibu, nggak ada ayah, Nabi Adam. Ya, kenapa Adam nggak dipertuhankan? Karena itu kemudian di Ali Imran ditegaskan, "Inna mathala Isa kamathali Adam." Ya, sungguh penciptaan Isa itu sama persis dengan Adam, artinya sama-sama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kan penciptaan itu ada 4 bagian untuk menunjukkan kuasa Allah semua. Ya, ini jarang ilmu ini didapatkan. Tapi kalau kita gali Quran, kita akan tahu keindahan, kedahsyatan Allah mencipta. Untuk menunjukkan bahwa semua bagi Allah mungkin terjadi, nggak ada yang tidak mungkin. Ya, jadi ada 4 jenis penciptaan untuk manusia. Yang pertama yang paling standar, ada ayah dan ibu. Ya, jelas ya? Ada ayah, ada ibu, jelas. Terlahir keturunan anak. Yang kedua, Allah berkehendak. Ada ibu, nggak ada ayah. Contoh Nabi Isa. Untuk menunjukkan kalau Allah mau, jadi berkehendak. Ada ibu, nggak ada ayah. Yang ketiga, ada ayah, nggak ada ibu. Jadi kalau yang pertama ada ayah, ada ibu, jelas ya? Yang kedua, dari perempuan, ada ibu, nggak ada ayah. Yang ketiga, ada ayah, artinya ada laki-laki, nggak ada perempuannya. Siapa contohnya? Hawa. Bukankah Hawa, Sayyidah Hawa diciptakan dari tulang rusuknya Adam? Buka Quran surah keempat, An-Nisa ayat pertama. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, Adam, wa khalaqa minha zawjaha, Hawa. Jelas? Ini yang jarang diketahui nih. Yang keempat, nggak ada ayah, nggak ada ibu, Adam. Manusia pertama. Jadi Allah ingin menerangkan kepada kita, bagi Allah semua gampang. Semua kemungkinan terjadi. Lahir manusia, selesai. Ya, kan makhluk dari nggak ada apapun bisa jadi ada, ya, dari sesuatu yang membusuk tiba-tiba ada binatang dan sebagainya, dari mana tibanya datangnya dan sebagainya. Nah, jadi ini ingin memberikan kesan kepada kita bahwa orang-orang yang sudah menyempurnakan ini semua, maka terdapat kekuatan iman dalam jiwanya. Dan jejak kekuatan iman itu bisa dilacak dari peristiwa-peristiwa para nabi. Imam Al-Bukhari dengan kejeniusannya beliau menyampaikan, waqala Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Ibrahim pernah menyampaikan dan diabadikan apa yang disampaikan ini dalam Al-Quran, di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 260, walakin liyatma'inna qalbi, gitu kan? Bahwa dengan iman itu bisa memberikan kemantapan, ketenangan kepada jiwa. Jadi kalau kita berdialog, dialog kita itu untuk mencari kebenaran, esensi untuk kembali kepada Allah, mengetahui kebenaran yang hak, nanti kan setelah itu ada ketenangan kan? Dan ketenangan itu kalau dibawa, hati itu kan yatma'inna, sifat nafas yang mutmainnah, ke hatinya yatma'inna. Nanti sifatnya disebut tumakninah. Makanya dalam ibadah ada tumakninah kan? Ya kan?
Ada tumakninah ya. Nah, tumakninah itu diantara hal yang didapatkan saat ibadah itu benar dilakukan dan melahirkan ketenangan kepada jiwa. Makanya orang-orang yang setelah selesai ibadah itu cenderung hatinya lebih tenang. Ya, cenderung hatinya lebih tenang. Nabi Ibrahim memberikan contoh kepada kita nih. Kalau kita benar-benar menuhankan Allah, ini buktinya Allah itu Tuhan, kemudian menyembahnya, maka dampaknya kepada jiwa akan tenang. Kalau nggak percaya silakan. Tadinya gelisah, berdoa aja dulu. Ya, jangan dulu sholat lah, doa aja. Gelisah, wudhu, ngadep kiblat, sholat. Doa. Saat Anda berdoa itu minimal, kegelisahan yang ada dalam jiwa itu sedikit-sedikit tereduksi, terkikis, ketenangan muncul. Apalagi pakai sholat. Setelah sholat, tawakal tiba, udah tenang seutuhnya. Ya. Kemudian teruskan, waqala Mu'adz bin Jabal. Ya, dan Mu'adz bin Jabal, salah satu duta besar. Ya, Umar bin Khattab menugaskan beliau sebagai duta besar di Yaman. Yaman tuh luas banget. Sekarang ada Yaman Utara, Yaman Selatan. Itu si Yaman-Yamannya ditugaskan di Dubes. Karena beliau pernah jadi dubes Nabi. Dubes Nabi. Zaman Nabi diutus ke Yaman untuk menyampaikan risalah Islam. Zaman Umar, karena tahu Mu'adz bin Jabal sudah pernah ke Yaman, sudah riset, maka ditugaskan ke sana. Ya, makanya juga ini satu tips nih buat Kemenlu, buat Kemlu. Ya, jadi dubes-dubes itu bolehlah kalau bukan karir juga dari orang-orang misalnya yang pernah ada di wilayahnya belajar. Ya, misalnya kalau di Timur Tengah yang dari Saudi ya, Uni Emirat, ke Afrika, ke sana ke Mesir dan sebagainya. Nah, itu boleh direkrut tuh. Ya, alumni-alumni dari kampus-kampusnya masuk ke Pejambon misalnya, kemudian berlatih jadi diplomat. Nanti ditugaskan di tempat-tempat yang dia pernah ada di sana sehingga tahu wilayah dan tahu bahasanya. Nah, jangan sampai diplomat kita ditugaskan tapi nggak ngerti bahasa di tempat dia ditugaskan. Ya, di negeri Arab nggak bisa bahasa Arab, di Eropa nggak bisa bahasa tempat dia bertugas. Nah, ini direpot juga. Nah, Mu'adz bin Jabal ditugaskan, ya ketika ditugaskan oleh Umar bin Khattab itu di Yaman, itu cuma butuh waktu teman-teman sekalian 2-3 tahun untuk menyejahterakan orang Yaman sehingga nggak ada yang fakir lagi. Cuma 2-3 tahun. Tahun pertama ditugaskan Omar, zakat mal yang ada di sana, itu sepertiganya balik ke Madinah. Umar marah. Kenapa zakat kok dikirim ke pusat? Nah, ini juga masukan mungkin bagi Basnas ya. Ini pengelolaannya. Ini kan rumus nabinya tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu 'ala fuqaraihim. Jadi kalau ada zakat berlaku, diambil di lokal itu yang berzakat, muzaki ya, lalu didistribusikan di lokal itu dulu. Ya, kepada yang berhak menerimanya dengan kualifikasinya ada 8 golongan itu. Kalau sudah tercukupi, misalnya ada kelebihan baru ditarik ke pusat. Ya, baru didistribusikan subsidi ke daerah-daerah lain yang kurang zakatnya. Seperti itu polanya. Jadi bukan distorkan ke pusat dulu. Nah, ini mungkin masukan bagi Basnas nih. Ya, jadi jangan sampai saya di Bekasi misalnya kan, zakat orang Bekasi dikumpulkan di kota, ditarik ke pusat dulu. Jadi begitu orang Bekasi punya keperluan, harus bikin proposal. Nah, ini pola yang disampaikan Nabi tidak begitu. Selesaikan dulu di wilayah Bekasi, dapat 1 M misalnya kan, dipakai nih. Ya, terpakainya 800 juta, 200-nya setorkan ke pusat. Nanti subsidikan untuk yang ke Depok misalnya, atau sampai yang terjauh di Papua, di Aceh dan sebagainya. Itu lebih merata, polanya seperti itu. Nah, Mu'adz melakukan itu. Kayak periode pertamanya, setahun pertama jadi gubernur, itu sepertiga dibalikin ke Madinah. Umar marah. Apa udah nggak ada yang miskin katanya di sana? Kata Mu'adz bin Jabal, ya sudah tinggal sepertiga lagi nih. Tahun kedua, teman-teman sekalian, itu dibalikin lagi ya ke Madinah tuh. Jadi tahun pertama sepertiga, ambil kan. Kemudian tahun yang berikutnya masih ada sisa lagi, marah lagi Umar. Kok masih ada sisa katanya kan? Ya, kenapa masih nggak ada yang miskin lagi? Ada, cuma lebih kurang dari yang kemarin, lebih sedikit lagi gitu kan. Nah, sedangkan tahun yang ketiga seluruhnya habis semua, distorkan. Jadi yang pertama sepertiga distorkan, tahun kedua itu 2/3 distorkan lagi. Kalau 2/3 kan tinggal sepertiga yang miskin. Ya, kalau sepertiga dibalikan tinggal 2/3. Kalau 2/3 dibalikan tinggal sepertiga yang miskin. Tahun ketiga utuh semua. Ya, semuanya. Kalau dapat 1 miliar, 1 miliarnya dikembalikan semua, ya distorkan ke pusat. Lebih marah lagi Umar. Ya, apa sudah nggak ada sama sekali katanya yang fakir yang miskin di sana. Kata Mu'adz bin Jabal, enteng saja. Sekarang sudah selesai semua. Kemiskinan tuntas. Sejahtera semua. Cuma butuh 3 tahun Anda bayangkan. 3 tahun selesai. Jadi saya membayangkan bagaimana, berapa sih potensi zakat itu yang bisa dikelola itu di Indonesia itu. Muslim kalau 85% dari 270 juta, itu kurang lebih 240 juta. Ya, taruhlah kemudian 10% aja lah yang wajib zakat. Makanya kalau orang Islamnya disupport nih, ya pedagang-pedagang muslim, pebisnis muslim disupport betul-betul, diambil zakatnya aja itu sudah luar biasa. Ya, 10%-nya dari 240 juta itu udah 24 juta. 24 juta itu kalikan berapa wajib zakatnya? Berapa triliun potensinya? Setiap tahun. Itu kalau udah mengentaskan kemiskinan itu sangat, saya kira akan lebih cepat, efektif gitu. Ya,
subsidikan ke sini dari mulai Aceh sampai dengan Papua dikelola dengan baik dan sebagainya. Itu Mu'adz berhasil. Ya, dan se-Yaman loh, jangan salah, se-Yaman. Nah, pertanyaannya, apa yang menjadikan Mu'adz berhasil mengelola itu sebagai gubernur pada masa itu? Dan pernah diminta oleh Nabi untuk bertugas, riset dulu nih ke Yaman, riset. Kalau bertemu ahli kita begini caranya, terangkan, dialog dengan baik. Ya kan? Jangan sampai bersinggungan. Hebat, jadi toleransi itu udah dibangun. Nabi itu udah membangun toleransi yang sangat tinggi. Lakum dinukum waliyadin, la ikraha fiddin, nggak boleh maksa, nggak boleh saling mencampur adukan. Kalau mau berdialog, saling menghormati, terkenal kok. Sahabat-sahabatan misalnya, dari dulu antara pendeta dengan ustaz dengan macam-macam, biasa saja membangun harmoni dalam kehidupan. Tapi kalau urusan dalam agama, masing-masing. Dan nggak usah saling mencampuri. Masing-masing semuanya. Biasa, masing-masing. Dalam kehidupan berbangsa bertanah air, sama-sama berkolaborasi membangun. Meningkatkan kemakmuran, kesuksesan, dan sebagainya. Nah, kalau ingin mencari kebenaran, didialogkan, komparasikan. Ya, walaupun pada pilihan akhirnya, lakum dinukum waliyadin, indahkan ajaran Islam. Itu Nabi memberikan kesan kepada Mu'adz. Kalau kamu datang ke sana bertemu dengan ahli kitab, kalau ingin berdialog, ditanya Islam itu bagaimana, sampaikan ini yang pokok-pokoknya. Sampaikan dengan jujur, yang terbuka, bangun nilai kelembutan yang baik dan sebagainya. Setelah itu selesai, Nabi meninggal, gantikan Abu Bakar, ganti Omar, meluas wilayah Islam sampai ke Yaman, dikirim jadi dubes. 3 tahun sejahtera semua. Ya. Nah, sekarang ketika ditanya apa tipsnya? Jawaban Mu'adz apa? Nah, ini sampai muncul di kawas-kawas, di macam-macam. Ini jawaban yang fenomenal, sampai viral nih sekarang. Boleh jadi status tuh di media sosial. Apa kata Mu'adz bin Jabal? Wa qala Mu'adz bin Jabalin, dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu berkata, "Ijlis bina nu'min sa'ah." Ijlis bina nu'min sa'ah. Yuk duduk sebentar, duduk sejenak, kita beriman sesaat. Jadi selalu dikembalikan kepada iman. Ya, kalau bahasa anak milenial sekarang, kongkonya pun kongko iman gitu. Duduknya iman, ngopinya ngopi iman. Ya, jadi beliau tuh tidak pernah ada waktu, ya sekelebat pun, sesaat waktu, kecuali diisi dengan iman. Makanya kalau ada orang-orang yang ingin mendekat kepada beliau pun, idlis bina nu'min sa'ah. Ayo sejenak duduk di sini, tapi kita bicara tentang iman aja, semua dari iman. Jadi kalau ngobrol, diskusi apapun, ya diskusinya sumbernya dari keimanan. Karena sumbernya iman, semua baik. Dibawa kepada masyarakat, bicara yang baik-baik, bagaimana cara mengatasi musibah di sini, bagaimana cara mengatasi banjir dengan baik, gitu kan? Semuanya baik. Nggak ada kesan misalnya saling mencederai, saling menjerumuskan, saling ini, saling itu. Karena apa? Nu'min sa'ah, ijlis bina nu'min sa'ah. Duduk sejenak kita membicarakan sesuatu dengan dasar iman. Jadi ternyata kesejahteraan kembali ke iman. Ketinggian kedudukan kembali ke iman. Kemuliaan kembali ke iman. Karena pancaran iman semua baik. Karena dasarnya takwa. Jadi bergaul kemanapun, di suku manapun, itu kalau dasarnya takwa, pasti mulia. Itu rahasia di Quran surah ke-49 ayat 13. Quran surah 49 Al-Hujurat. Ya ayyuhan nas, wahai semua manusia tanpa kecuali. Ya, inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Kami ciptakan kalian adalah laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Dan kami tetapkan kalian, ya kan, berkomunitas, bersuku-suku, beda tempat, beda suku, beda bangsa, beda negara. Lita'arafu, supaya kalian membangun harmoni. Makanya ada tingkat level kehidupan rumah tangga, kemudian rukun warga, kecamatan, naik ke atas lagi sampai berbangsa, bernegara, bersuku-suku, semua. Pasti pada akhirnya nggak bisa hidup sendiri. Berbangsa pun nggak bisa sendiri. Mengenal bangsa lain, negara lain, macam-macam. Lita'arafu. Tapi kaidahnya apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian, siapa yang berhasil adalah siapa yang bisa memancarkan cahaya takwanya, cahaya imannya, kebaikannya. Jadi kalau ingin jadi partnership dengan siapapun, kalau kitanya baik, itu akan cepat mendapatkan pengakuan, cepat mendapatkan pendampingan, cepat mendapatkan akses. Ya, itu gambarannya, ya. Jadi di sini dicontohkan level nabi, level pemimpin, level gubernur. Nah, sekarang level ulama. Wa qala Ibnu Mas'udin. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, ini level ulama nih. Ya, ulama ahli Quran. Jadi tadi sudah gubernur, sudah contohnya gitu kan. Yang jadi gubernur-gubernur nih sekarang nih. Boleh lihat contoh nih. Ya, belajar dari sirahnya Mu'adz bin Jabal, bagaimana mengelola Yaman pada saat itu. Belajar dari Amr bin As, bagaimana mengelola Afrika Utara sampai Syam. Ya, beliau itu ekspedisi tuh dari Afrika Utara sampai ke Syam. Jadi itu semuanya. Kekuasaannya luar biasa ya, dan tinggi lah, banyak hal yang bisa kita gali. Ibnu Mas'ud berkata, al-yaqinu al-imanu kulluhu. Ya, kalau sudah tadi sempurna, ini dikerjakan keseluruhannya, maka kata iman itu akan bertransformasi lebih tinggi lagi menjadi kata yakin.
Kalau sudah yakin berarti di situ terdapat paripurna iman. Keimanan keseluruhannya kalau diakumulasikan aspek-aspek ini, ibadah, kemudian menunaikan kewajiban, menjauhi larangan, memedomani kehidupan Nabi, maka semua itu akan melahirkan keyakinan tentang kebenaran ajaran Islam. Dan kita yakin suatu saat kita akan berpulang. Karena itu akhirat disebut dengan yakin. Wabil akhiratihum yuqinun. Dan dengan kehidupan akhirat mereka yakin. Kalau nggak percaya silakan ya. Mohon izin ya. Mohon izin. Banyak sekali catatan-catatan kitab-kitab tradisional di masa lalu yang dikarang oleh para ulama kita itu jadi kurikulum kehidupan. Keluarin aja deh sesuai dengan bidang kita. Kalau kita udah lihat, kita buktikan. Ini yang paling banyak riset kan orang Yahudi sekarang ini. Banyak riset. Ya, dari hazanah keislaman itu banyak dari riset. Apapun dari riset, termasuk konsepsi keuangan syariah di riset. Ya, cuma diambil polanya, dikembangkan. Kembangkan sesuai dengan kepentingan-kepentingan, kan karakter itu punya masing-masing. Beda karakteristiknya. Antara bangsa ini, bangsa itu, kaum ini punya karakteristik sendiri. Ada yang ingin monopoli, ada yang ini, ada yang macam-macam lah, ada yang lekat dengan riba dan sebagainya. Tapi selalu ingin untung. Ya, makanya kalau kita gali di nilai keislaman, perbankan syariah di keislaman misalnya, kemudian di tentang kedudukan, di jabatan, di macam-macam, turunkan semua itu, termasuk di keilmuan, akan melahirkan satu kualitas manusia yang paripurna. Ketika Anda menemukan itu, bertambah keyakinan, oh ternyata benar dalam Islam. Ya. Saya sering katakan orang-orang ilmiah yang riset saja di luar, yang meriset fenomena alam, menemukan kesesuaian dengan Al-Quran. Setelah itu banyak yang masuk Islam. Ya silakan cek, temukan banyak ilmuwan masuk Islam ketika meriset, baca Quran. Ya makin benar ketika merasakan ada kebenaran di dalamnya, terakumulasi jadi keyakinan. Karena itu Ibnu Mas'ud mengatakan, Ibnu Mas'ud itu kan ahli Quran. Ya sahabat Abdullah bin Mas'ud, salah satu ahli Quran yang kalau baca Quran, malaikat turun berebut mendengarkan. Ya, pernah dengarkan kisah viralnya? Beliau pernah mengadu kepada Nabi karena saat baca Quran itu ada sekelebat pohon-pohon itu, ya kemudian bagian atasnya itu semua saling goyang-goyang begini. Ya angin bertiup kencang, ditambah lagi baca makin kencang lagi, ketakutan. Datanglah kepada Rasulullah mengadukannya, Rasulullah saya baca Quran barusan terjadi begini. Pohon-pohon itu kan bergoyang-goyang semakin kencang, angin datang. Nabi tersenyum mengatakan, tahukah engkau ketika engkau baca Quran tadi saking bagusnya suaramu itu, ya makanya Nabi pernah memintakan Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab itu membacakan Quran kepada beliau. Ya kan? Untuk memberikan kesan kepada kita nih, kalau bacaannya bagus, enak, tenang, ke jiwa tuh ada gejolaknya, ya, ada rasanya. Nah, ini saking bagusnya suaramu tadi dan bacaan Quranmu, malaikat turun berebut untuk mendengarkan bacaanmu. Kalau engkau teruskan tadi nggak berhenti, hancurlah tempat-tempat itu.